Hati-hati kegembiraan sesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Yesaya tadi, kita menggambarkan bagaimana ada harapan bagi bangsa Israel yang ada di pembuangan, bahwa akan dilepaskan dari segala masalah. Akan datang Raja Damai. Raja Damai itu akan membuat segala sesuatunya menjadi damai. Hati-hati kegembiraan sesaat. Tidak ada pengharapan bagi orang yang tidak memiliki iman. Mudibah Masari. Pada usianya 21 tahun, di tahun 2008, perempuan cantik ini mengalami kecelakaan, lalu kemudian lumpuh. Dia hanya bisa duduk di kursi roda karena ada besi yang menopang bahunya. Dia kemudian dikenal dengan nama wanita besi. Dan satu-satunya perempuan, seorang selebritis yang di kursi roda. Dia perempuan Pakistan. Waktu dia kecelakaan, dia bergumul dan berkata kepada ibunya, "Kenapa Tuhan masih mengizinkan saya hidup?" Pertanyaan itu dijawab ibunya dengan jawaban yang sangat santai. Dia berkata begini, "Karena Tuhan sedang merancang perkara besar untuk hidupmu. Tidak berapa lama lagi, bersabarlah. Mungkin bukan dengan tubuhmu, tapi engkau bisa memuliakan Tuhan dengan mulutmu." Dan ternyata kemudian Mudibah menjadi seorang motivator cantik, dan kecantikannya tidak luntur karena kursi roda. Dia bisa berbagi cerita kepada banyak orang tentang bagaimana dia menjalani hidupnya. Apa itu? Karena ada harapan di setiap persoalan hidup. Ini orangnya. Kecantikannya tidak dikaburkan oleh kursi roda. Ini biar tidak didempul, tetap cantik. Yang lain kemarin sampai tengah malam didempul, ya sedikit berubah. Selanjutnya, Nicholas James Nick. Kita berperayaan 2-3 hari kegembiraan sesaat. Sesudah itu kita kembali ke dalam keadaan yang jauh dari Tuhan. Raja Damai sudah lahir, dan dia lahir di hati kita. Kenapa kita tidak merasa selalu damai? Karena itu, hubungan dengan sesama mungkin sedang baik-baik saja, tapi hubungan dengan Tuhan hanya hubungan temporary saja, hubungan kebutuhan. Engkau akan berdoa dan terus akan berdoa kalau engkau sedang sakit. Engkau akan berdoa kalau engkau menghadapi tes. Engkau akan berdoa dan berkata, "Tuhan, tolong dan bantu saya karena saya sedang menghadapi." Itu hanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak permanen. Banyak. Hati-hati dengan kegembiraan sesaat. Natal bukan persoalan kegembiraan sesaat. Natal adalah kegembiraan yang sudah dialami dan dirasakan oleh umat manusia sejak 2000 tahun yang lalu. Dan kegembiraannya tidak bisa dirubah oleh apapun. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang harus kita temukan di momen Natal itu? Hubungan dengan Tuhan. Damai dengan Tuhan dulu. Kalau engkau sudah damai dengan Tuhan, maka percayalah, engkau pasti damai dengan sesamamu. Tapi kalau engkau damai dengan sesamamu, tapi tidak damai dengan Tuhan, maka sesungguhnya itu hanyalah kepura-puraan saja. Banyak orang berkata, "Pendeta, saya tidak gereja, tapi hubungan saya dengan sesama saya baik." Itu sesaat dan itu temporary. Itu hanyalah bagian dari cara engkau membohongi dirimu sendiri. Karena tidak ada cinta kepada manusia kalau bukan cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhanlah yang mendorong kita untuk mencintai
sesama kita. Kalau engkau mencintai sesamamu, mengasihi sesamamu, tapi bukan karena dorongan Tuhan, maka sebenarnya engkau sedang melakukan sebuah kegiatan untuk membesarkan dirimu dan berkata, memang saya orang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa khutbah sedikit agak seram? Bersiap-siaplah bahwa pandemi bisa saja terjadi di tahun 2025. Sekarang ini damai sejahtera dirusak, diganggu, kecemasan sangat tinggi. Orang muda emosi, sedikit-sedikit emosi dilampiaskan. Kalau tidak mampu dilampiaskan secara real, dilampiaskan di media sosial. Sedikit-sedikit kritikan, sedikit-sedikit tidak ada, hampir semua orang tidak tenang. Sulit sekali kita menemukan sangat sedikit orang yang kemudian memposting atau memberitakan sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain. Tidak banyak orang yang memberi aplaus terhadap mereka yang bisa melakukan yang baik. Yang cepat ditanggapi adalah orang-orang yang kemudian melakukan kejahatan. Orang-orang yang kemudian bahaya dan seterusnya. Pemanasan global. Ke depan damai sejahtera akan dirampas oleh kegembiraan sesaat. Pemanasan global makin hari makin akan panas. Kebutuhan materi. Kita dulu tidak menghabiskan apa-apa untuk pulsa. Sekarang sudah hampir jutaan setiap bulan kita habiskan untuk pulsa. Semakin ke depan, semakin tinggi kebutuhan ekonomi. Dan semakin kuat persaingan. Anak dulu sekolah dari jam 7 sampai jam 12 sudah pulang kami waktu sekolah. Sudah pergi gembalas kerbau, kalau jam 1 itu kami sudah di sawah. Baku kejar dengan kerbau dan seterusnya. Naik gunung, pergi ambil kayu, pergi ambil air. Anak sekarang mana ada lagi. Semua akan berat. Makin ke depan, makin berat. Kalau anak-anak kita tidak diisi damai sejahtera dari firman Tuhan, maka mereka tidak akan menemukan ketenangan. Saya ulangi, dulu waktu saya masih sekolah, jam 12 sudah pulang dari sekolah, sudah ada waktu main sama papa, ada waktu main sama mama, ada waktu pergi ke sawah, ada waktu memanjat mangga di batu tanduk, dikejar-kejar orang karena kelapa muda dan seterusnya. Sekarang mana ada lagi anak-anak RT 4 dikejar? Enggak ada kan? Paling dicari mamanya di mana dia main game dan seterusnya. Kali ini Natal sedikit tidak terlalu seramai beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Natal kali ini tidak seramai dengan Natal tahun lalu. Kenapa? Karena HP. Yang main HP stop dulu. Penting memang kita bermain HP. Tetapi kenapa Natal mulai berkurang? Bukan saya katakan kehilangan makna, kurang ramai. Ramainya di mana? Ramainya di media sosial. Ucapan selamat bermunculan dari mana-mana. Jadi kita jangan heran, kumpul susah. Tetapi kita berkumpul di grup WhatsApp, di grup ini, di grup itu, kita saling menyapa. Sehingga katakan ya dunia memang sudah berubah. Dan ingat, semakin sulit kita berjumpa dengan orang lain, maka tingkat stres makin tinggi. Manusia kini tidak puas lagi dengan penghasilannya. Mereka selalu melihat penghasilan orang lain yang lebih besar. Sudah punya ini, masih pergi tinggalkan ibadah demi membuka lahan yang baru. Mohon maaf. Sudah punya job ini, sudah bekerja dengan baik, cukup untuk makan, tetapi belum puas rasanya karena tetangganya hidupnya, penghasilannya lebih besar. Rekor dunia menjadi tujuan utama manusia sekarang. Tidak ada lagi yang merindukan rekor rohani. Bisa dihitung dengan jari orang-orang yang makan dan berdoa bersama. Saya ulangi, bisa dihitung dengan jari keluarga yang makan dan berdoa bersama. Hampir 90% tidak lagi berdoa bersama. Tentu lebih parah lagi
mungkin sudah 0, sekian persen yang ibadah pagi di rumah tangga masing-masing dan baca Alkitab. Kedamaian sesaat, kegembiraan sesaat telah merampas semuanya. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Mari kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena kalau hubungan dengan Tuhan baik, maka semua dapat berjalan dengan baik. Ada harapan hanya satu, yaitu iman. Terakhir, saya harus menceritakan kepada jemaat sekalian, kalau menurut saya Natal kali ini berat. Di Natal hari ini, pertama kalinya saya tidak mendapat ucapan selamat dari orang tua saya, dari bapak saya. Cukup berat. Tetapi ada harapan di balik semua itu. Karena sebelum almarhum meninggal, dia mempersiapkan anak-anaknya untuk dekat dengan Tuhan. Dia menuntun istrinya ke gereja setiap hari pada saat ibadah. Bahkan waktu dia dirujuk, saya ceritakan ini sebagai kesaksian, dia kasih singgah dulu ambulans di rumah. Kasih singgah dulu ambulans. Saya mau tanya dulu mama tuanya Asta, bilang saya ini mau dirujuk, tapi tenang, saya akan pulang dalam keadaan yang baik-baik saja. Apa harapan di balik itu? Kami 5 bersaudara, 3 diantaranya disekolahkan di sekolah pendeta, tapi hanya 2 yang sedang dalam proses untuk menjadi pendeta. Yang lain menjadi majelis. Pencapaian yang luar biasa. Khotbah itu saya dengar dari khotbah pendeta ketika almarhum hendak dimakamkan. Cerita ini saya sampaikan tidak untuk mengatakan bahwa dia adalah ayah yang hebat, tapi saya mengatakan bahwa mari kita semua menjadi pribadi yang mendorong anak-anak kita untuk mencintai Tuhan dengan rajin membaca Alkitab, berhati-hati dengan kegembiraan sesaat. Wisuda hanya kegembiraan sesaat, menikah kegembiraan sesaat, pekerjaan tetap kegembiraan sesaat, pencapaian-pencapaian jabatan dan kedudukan sesaat. Yang menjadi kegembiraan abadi adalah perjumpaan dengan Tuhan. Itulah kegembiraan yang akan abadi, yaitu bertemu dengan Juru Selamat. Bersiaplah, kita akan pergi ke Bethlehem segera, sekarang. Amin.